Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Aktajones dengan Prodi Hukum Keluarga HKA dengan NIM 2513010015. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sholat khusuf dan sholat khusuf secara bahasa dan istilah, dan hadis yang berkaitan dan hadis tentang sholat khusuf ini, dan juga kapan dilaksanakan dan tata caranya. Yang pertama itu penjelasannya. Sholat khusuf ini adalah sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah ketika terjadi suatu fenomena gerhana. Secara bahasa, sholat khusuf yang berarti tertutup atau berkurangnya cahaya. Istilah ini ditujukan pada gerhana matahari karena cahaya matahari itu seolah-olah berkurang. Sedangkan sholat khusuf secara bahasa artinya yaitu hilang atau tenggelam. Istilah ini digunakan untuk sholat gerhana bulan karena cahaya bulan itu seolah-olah menghilang. Sedangkan secara istilah sholat khusuf ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Sedangkan sholat khusuf adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi fenomena gerhana bulan. Sholat khusuf dan khusuf ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, karena Rasulullah juga mengerjakannya dan memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Hadisnya yaitu sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila melihatnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, bersedekahlah, dan sholatlah. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu pelaksanaannya yaitu sholat khusuf dan sholat khusuf dilaksanakan ketika gerhana terjadi sampai gerhana berakhir. Jika gerhana telah usai, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakannya lagi. Sholat khusuf atau sholat gerhana matahari lebih diutamakan secara berjamaah di masjid, sedangkan sholat khusuf atau sholat gerhana bulan boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah. Adapun tata cara pelaksanaan sholat khusyuk dan khusuk, yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, terus al-fatihah, yang ketiga terus membaca ayat yang lebih panjang, setelah itu ruku yang enggak lebih lama, setelah ruku iktidal, membaca ayat al-fatihah, yang terus membaca surah yang agak lebih pendek, terus ruku kedua yang agak lebih cepat atau lebih singkat, terus iktidal kembali, dan sujud 2 rakaat seperti biasa. Dan begitupun dengan rakaat keduanya, yang beda hanya bacanya dan rukuknya yang lebih pendek. Terus tasyahud akhir dan salam.